kami dengar dan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami memahami firman-Mu serta kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi bibir mulut hamba-Mu, hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan Yesus saja, serta Roh Kudus Tuhan memampukan hamba untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu dengan pengucapan syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Damai di hati. Iya. Terima kasih kita semua yang boleh tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, memang tinggal menghitung waktu, istilahnya pojak Cina, woi, setengah gina tahun baru. Pojak Cina, woi, Natal. Pojam Cina woi Pasca, pojam Cina woi dah manyi, pojam Cina woi dah musim nunggal. Setegal deh dalam saat itu deh. Pe kekira, setegal pe lama, gitu ya, Bapak Ibu. Kalau setiap orang Kristen, kalau memang setiap hari-harinya dia menikmati hari-harinya dengan sukacita, apapun beban hidup dia tetap menikmati dengan sukacita di hadapan Tuhan, nada terasa, betul Bapak Ibu, ada amin. Tetapi kalau di tiap harinya Bapak Ibu hidupnya dengan molu, merutak, belak, merutak, sehari aja saja setahun Bapak Ibu, betul. Maka saudara, Tuhan ingin supaya mari kita belajar menikmati saja akan setiap kehidupan kita hari lepas hari, sebab kita punya Tuhan Yesus, ada amin. Kita punya Tuhan Yesus Bapak Ibu, maka nikmati saja. Saya percaya kita semua punya pergumulan, masing-masing beda. Ya, tidak semua sama. Pergumulan kita sama-sama punya sakit, contohnya. Ya sakit pasti sakit, ada yang asam lambung, ada yang asam urat, ada yang kolesterol, ada yang tensi, ada yang sakit apa nama itu? Sakit apa lagi? Sakit mata, Kak. Sakit kan semua macam-macam, beda-beda. Ya. Sakit hati. Aku katayo jalan. Ya, maka saudara yang diberkati Tuhan, nikmati saja, bukan ngatur Bapak Ibu. Bagaimana kan pada sering kali ajarkan kepada kita, selama kita di bumi itu Bapak Ibu tidak ada kala lolos dengan namanya peridap tuh. Amin. Tidak ada kala lolos dengan namanya masalah. Kalau nggak lolos, maksudnya tidak selesai semua peridap, tidak ada kode, tidak ada apa segala macam bisi masalah. Nudi dunia tuh, didudi dunia tuh. Tapi Pak Kepala nada ngajar unang ulun nudi sopan yang dipucuk yang boleh nudi, amin. Bah, unang ulun nudi, gerah. Nunggu yang dipucuk yang ampuan, yang boleh ya saatnya kau pulang mah. Bah, amin. Ya, tahu-tahu kisah, woi ya dan nudi kita oke, pujut ngaruh. Tidak boleh, ya. Itu udah pasti langsung neraka Bapak Ibu. Minta ampun, ya. Sopan yang ulu nudi kita, sopan yang dipucuk, yang kasih restu, itu udah pasti ujung-ujungnya neraka saudara. Tidak bakalan itu memang udah firman Tuhan seperti itu. Tetapi kalau kita nudi pas yang dipucuk udah tipe pulang, tergantung mau masuk surga, yang tergantung kita betul. Coba kita di dunia tuh agi setia ada. Ya kan? Maka saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini sangat luar biasa tentang bagaimana kemerosotan moral. Kita sudah belajar dari ayat 2, 3, 4, ayat 4 dan yang terakhir dan ayatnya yang kelima. Ini minggu terakhir dan Desember kita akan memasuki masa-masa pranatal atau masa persiapan untuk menyambut Natal. Kita akan bahas tentang Natal semua gitu ya. Dan mari kita buka 2 Timotius 3 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima.
Sudah ada? Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu firman Tuhan ini. 2 Timotius 3 ayat 4. 1, 2, 3. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Oke. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita bahas tentang lebih menuruti dalam ayat 4, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kemudian ayat 5, secara lahiriah mereka jalankan ibadah, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Oke, dua pokok ini Bapak Ibu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu pakai kata philedonos. Artinya Bapak Ibu sederhananya itu. Philedonos ini itu adalah orang-orang yang cinta akan dunia, cinta untuk senang-senang, cinta untuk hoya-hoya, cinta untuk hura-hura. Artinya apapun coba ia, semuanya untuk ia, untuk kesenangan ia, untuk diri ia sendiri. Yang coba ia. Ia mulai nuna apa yang cukup Tuhan, yang penting apa yang cukup diri ia yang benar. Nah, kira-kira biana. Ya, saudara, sedangkan menuruti Allah itu dia pakai kata philetheos. Philetheos atau philedonos. Itu philia itu dari kata filia. Filia itu artinya persahabatan. Filia itu filia Bapak Ibu, persahabatan. Sedangkan donos dari kata kronos yang artinya dunia ini. Dunia tanpa Tuhan, artinya dunia kronos ini, seluruh isi dunia ini di bawah Tuhan, tanpa Tuhan. Ya, sedangkan philetheos artinya filia dengan theos gabungan itu artinya kasih persahabatan kita kepada Tuhan. Nah, kebanyakan orang-orang Kristen ataupun dunia ini lebih ke arah mengasihi dunia daripada mengasihi Allah. Ini yang salah. Ini yang salah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pernah kalau tidak salah pernah kasih contoh. Contohnya, tahu-tahu dalam pas kita ninga kesa, roga kula 30.000 sekilo hanya hari Minggu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Dijual ke Kota Baru, ke Kira. Kita yang mungkin lagi duri agian ke Kira, Semayang Penada. Ya, halo 30.000 sekilo, lumayan kau. boleh 10 kilo dan lumayan ya, gitu ya. Oh hai. Ini dia Bapak Ibu. Saudara, itu saja salah satu contohnya. Tapi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita percaya atau tidak, kita lebih pilih mana? Kita miskin, tapi kita menjadi sahabat Tuhan, atau kita menjadi kaya, tapi menjadi sahabat dunia? Kita hidup ikut Tuhan, tapi menderita. Tapi kalau kita hidup nanak guna Tuhan, hidupnya nyaman. Lebih pilih mana? Amat. Pilih Tuhan. Aman, mulai pe menderita, boleh pe hidup nyaman. Lebih pilih mana? Podi gagona tapi rajin sembahyang, daripada atau sehat walafiat tapi nada kalah sembahyang. Saudara, saya mau katakan gitu. Firman Tuhan sendiri katakan, Pak tolong siapkan di Ayub 21 ayat 7 sampai 15. Ada kisah kita Bapak Ibu manusia di muka bumi ini, ada yang memang orang yang berdamping dengan Tuhan hidupnya nyaman, ada.
tetapi tidak semua orang. Ya, tapi kebanyakan juga ada juga orang yang berdamping dengan Tuhan hidupnya menderita. Kisah firman Tuhan Bapak Ibu tokoh Alkitab salah satunya Paulus. Paulus Bapak Ibu, dia ketika mulai bertobat Bapak Ibu pandai dia bertobat. Ketika dia bertobat Bapak Ibu dia buta. Dia buta kemudian 3 hari Bapak Ibu dia memang disembuhkan, dia melihat. Tapi Bapak Ibu efek dari karena silawan dari sinar Tuhan Bapak Ibu membuat matanya Bapak Ibu ada sedikit penyakit. Dan ada Bapak Ibu kisah dalam firman Tuhan tentang pemuda Paulus itu namanya duri dalam daging. Ini sebuah istilah bagaimana pemuda yang ada kala sembuh. Dan dalam kehidupan Paulus ketika setelah dia sembuh sampai dia mati Bapak Ibu hidup menderita, serius. Menderita. Tetapi dalam kehidupan juga kita ada orang fasik. Orang fasik itu orang yang ada kala ngobrol Tuhan, orang yang ada perlu Tuhan, ya orang fasik Bapak Ibu. Tapi hidupnya nyaman. Ayat 21 ayat 7 coba lihat. Ayub. Kok tadi? Ayat 7. Ayat 7 Pak. Ayat 21 ayat 7. Mantap Bapak Ibu. Mengapa orang fasik tetap hidup? Lihat. Jadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Ayat 8. Apa kata firman Tuhan? Ini kisah orang fasik Bapak Ibu. Orang yang ada dalam Tuhan. Ayat 8 Pak. Ayat 8. Tuhan bilang apa di situ? Keturunan mereka Bapak Ibu malah baca. Keturunan mereka tetap bersama mereka. Dan anak cucu diperhatikan. Ayat 9. Bayangkan. Ayat 9. Rumah-rumah mereka aman. Mantap. Orang yang ada dalam Tuhan. Tak ada ketakutan. Pentomalan tidak menimpa mereka. Kaki Tuhan, kita ada suara bahwa Tuhan itu hidup menderita. Sedangkan sidang yang ada kalang semayang, yang ada kalang bahwa Tuhan, yang ada yang seringkali sumpah serapah ke Tuhan tapi hidupnya nyaman. Ayat 10 apa ya lagi? Kenyamanan hidup sidang Bapak Ibu. Lembu jantan mereka memakai dan tidak gagal. Gala ternak mereka. Lembu betina mereka pun juga beranak dan tidak keguguran. Kata kayu sampai ayat 14. Bapak ayat 14 Bapak Ibu. Ya. Loncat ke ayat 14. Ayat 13 lupa 13. Ayat 13 Bapak Ibu bahkan sampai hidup nyaman Bapak Ibu, mereka mati pun mereka hidup nyaman. Nah itu ya. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran. Woi, mujur masih tidak tahu. Dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Nyaman mati tidak kah? Tetapi ingat Bapak Ibu, kenyamanan kita di dunia ini Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu ada akal nyaman. Ayat 14 sampai juga sidang. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan Tuhan. 15 sampai sidang modal. Apa yang Allah kemah? Ayat 15 Pak. Tuhan bilang apa? Yang Maha Kuasa itu apa? Apa yang Tuhan? Apa yang sembahyang hidup menderita? Ada Bapak Ibu sampai mati pun hidup nyaman. Tapi ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, percaya atau tidak, segala kemewahan di dunia ini Bapak Ibu ada Bapak Ibu di dunia ini Bapak Ibu, dunia menawarkan semua kemewahan. Jangan salah, jangankan kita, Tuhan Yesus saja ketika dicobai di padang gurun dalam Matius pasal yang keempat Bapak Ibu, itu iblis menawarkan, mantau segala kerajaan di dunia ini itu semua akan menjadi milikmu Yesus, yang penting engkau sujud sembah aku, kata iblis. Ya, kata iblis Bapak Ibu, Yesus saja digodai, apalagi kita. Amin. Maka saudara, dunia mau menawarkan kenyamanan, tapi ingat, ini hal yang penting yang Bapak Ibu harus ingat. Ini hal penting yang harus kita ingat. Dunia dan segala kemegahan ini Bapak Ibu yang kita miliki ini semua akan musnah. Betul? Semua musnah, ini sementara. Kita akan mati pun ada main gala kemauan kita, nada gala main mobil kita, nada main motor kita, nada main duit kita, nada main gala rekening kita, nada. Au dioju, didudika anak ucu kita, au
Syukur-syukur kalau anak cucu kita tiap takut Tuhan. Kalau anda takut Tuhan, ngisi kemusimin. Serius. Ya, dunia ini sementara Bapak Ibu, bukan tempat kekal. Hanya ada dua tempat kekal Bapak Ibu. Hanya ada dua tempat kekal. Yang pertama ketenangan kekal yaitu di surga, dan yang kedua kematian kekal di neraka. Tidak ada yang lain. Kehidupan kekal di surga dan kematian kekal di neraka. Cuma itu aja Bapak Ibu. Maka orang Kristen Bapak Ibu cuma ada dua rumus hidupnya di sini. Hanya ada dua pilihan. Yang pertama, pilihan pertama, mati satu kali, hidup dua kali. Yang kedua, hidup satu kali, mati dua kali. Paham maksud Pak Gembala? Orang Kristen itu di sini Bapak Ibu cuma dua pilihan, mati satu kali, hidup dua kali, atau hidup satu kali, mati dua kali. Yang pertama mati satu kali, hidup dua kali, hidup dua kali. Yang pertama hidup dunia ini, mati di dunia, hidupnya di surga. Sedangkan mati dua kali, hidup satu kali di sini, mati di dunia juga sekali, mati yang kedua di neraka. Tinggal pilih. Dan penentuannya di dunia ini untuk sampai ke sana. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah masalah saja Bapak Ibu, mengapa kita jangan sampai menjadi musuh Allah. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita daripada kita tidak ikut kata Tuhan. Ini bahaya Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadi musuh Tuhan. Kalau kita sampai jadi musuh Tuhan, kita sampai jadi sahabat dunia, kita sudah jadi musuh Tuhan Bapak Ibu. Itu bahaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bermusuhan, Bapak Ibu bertangkap, agipannya disifat kade jadi wasit. BPJ dengan gembala bertangkap, agipannya pun juga kita masih bisa, ada Tuhan yang bisa jadi wasit. Tapi kalau Bapak Ibu bermusuhan dengan Tuhan, supaya jadi wasit, Pak Gembala pun ada panah Bapak Ibu. Pak Gembala ada panah jadi wasit. Karena Bapak Ibu sudah bermusuhan langsung dengan Sang Pencipta, tidak panah. Maka saudaraku jangan Bapak Ibu ya. Ini dia, lebih menuruti hawa nafsu. Kadang-kala itu Bapak Ibu, Pak Gembala pernah ada tim Natal pernah ada gitu. Bagaimana? Pokoknya kalau punya jemaat iya tuh aja memang lo mau. Nada kala nyumbang, nada kala mampir ke gereja, nada kala nongah ke gereja, nada kala nyumbang ini itu. Mana kalau yang mati lo segala macam, mana diurus rumah? Nyaru. Kira-kira kalau Pak Gembala mulai macam biar ke kita Bapak Ibu kakion so. Kalau nak menuruti hawa nafsu itu, ya, nyumbang nada kala, nomah gereja nada kala, sumpah serapah ke gembala ke jemaat pun au, sekali pode, losi, sopai yang nak ngurus, pode nimpai sopai. Losi nimpai sopai. Amin Bapak Ibu. Kira-kira begitu Bapak Ibu kalau kita mau menuruti hawa nafsu. Tapi juga Allah mana? Hati Allah ada dua macam biar Bapak Ibu. Sejahat-jahat kita, sekotor-kotor ia Bapak Ibu, ia dibuka tangan libat ke kita, terima kita Bapak Ibu. Ya, sejahat-jahat kita, sekotor-kotor ia mau kita kesempatan untuk kita berbalik. Maka bersyukurlah jika saat ini kita sadar oleh karena dorongan Roh Kudus untuk kita berbalik kepada Tuhan Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita itu. Hanya karena Tuhan Yesus yang mendorong kita Bapak Ibu sehingga kita sadar. Kalau bukan karena dorongan Roh Kudus Bapak Ibu, kita tidak ada saat ini. Maka Bapak Ibu, mari kita jangan jadi musuh Tuhan, jadi sahabatnya Tuhan, jadi kawannya Tuhan. Itu dia, itu yang pertama. Terakhir, iya. Terakhir Bapak Ibu, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah ayat 5.
tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini Bapak Ibu ciri-cirinya begini. Ciri-ciri adalah orang-orang yang menyangkal akan kasih dan kuasa Tuhan yang sudah memberkati mereka, karena mereka merasa bahwa apa yang punya mereka itu karena mereka, bukan karena Tuhan. Saya punya ini, saya punya itu, saya punya ini, saya punya itu, saya punya jabatan ini, jabatan itu, semua karena saya. Kalau bukan pakal aku, Bapak Ibu ada bakal jadi macam itu. Itu salah Bapak Ibu. Itu ciri-cirinya orang-orang seperti itu. Mereka jalankan ibadah, mereka semayang, tetapi dalam hatinya nih, apa ya Tuhan, kalau nada bakal aku, nada bakal menyanyi. Kalau nada bakal Pak Gembala, anak-anak di tebi-tebi itu. Jangan coba-coba Bapak Ibu Pak Gembala minta ampun sama Tuhan. Anak-anak kita bisa melayani Bapak Ibu Pak Gembala, semua itu karena Tuhan. Ingat itu baik-baik. Maka bahasa sekali lagi Pak Gembala ingatkan kepada kita, mari kita punya anak-anak dorong untuk melayani Tuhan. Mungkin kita dari sini kita nada kalah uang tidak di Bapak Ibu, betul? Betul Bapak Ibu. Kita sebagai waktu akibia, Pak Gembala pun waktu akibia nada kalah Bapak Ibu, bahasanya nongak gereja punya duduk diam. Nada kalah jadi WL, apalagi tambolin singkat nada kalah. Ya, tapi kita bersyukur Bapak Ibu jika dari saat ini Pak Gembala mengajarkan bagaimana anak-anak itu adalah bibit yang unggul untuk mari kita pelihara baik-baik. Ubah kita menanam sawit tuh, kita bibit yang baga, kita pupuk baga-baga, kita siram baga-baga, kita rawat baga-baga sehingga dia bisa berbuah. Tetap akan muncul buah-buah pasir, buah-buah pasir yang akan dibuang. Banyak buah-buah pasir. Bapak Ibu panen buah pasir, Bapak Ibu. Biasanya yang buah sawit benar ya Pak ya. Bisi buah pasir kan? Harus dibuang deh. Harus dibuang nih buah pasir deh kalau tidak salah Bapak Ibu ingat. Panen Bapak Ibu buah pasir itu sifat-sifat anak-anak kita, sifat-sifat kita yang mungkin agak kotor karena pertumbuhan Bapak Ibu oleh karena lingkungan harus dibuang. Harus diajar kembali, betul. Harus diajar kembali, harus dipupuk kembali. Percaya atau tidak kita macam dia ubah pertumbuhan sawit itu. Kita udah pupuk baga-baga, kita udah ajar baga-baga, kita udah beri makan, kita udah kasih perhatian baga-baga, tetapi oleh karena keadaan lingkungan sehingga muncullah buah-buah pasir ini yang harus dibuang. Nah inilah dia yang harus kita panai. Ini ya, istilahnya kata-kata yang ada baga kita harus aja supaya dia jadi kata-kata yang baga. Tuh sikap yang ada baga kita harus aja supaya sikapnya jadi baga. Itu yang harus dibuang Bapak Ibu supaya dia makin berbuah baga. Amin. Amin Bapak Ibu. Kira-kira biarlah pemahaman Bapak Gembala mau kasih pemahaman sedikit ya. Kalau kita lucu Bapak Ibu, dan ada bakal menyanyi. Ya, nggak ada bakal menyanyi. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebagai orang Kristen, Tuhan mengajarkan kita di dalam ayat yang kelima ini, mari kita mau takluk sama Tuhan, kita mau sadar bahwa semua karena Tuhan. Ingat itu baik-baik, ya. Semua karena Tuhan, saudaraku. Semua karena Tuhan, bukan karena Pak Gembala, bukan karena Pak Kadis, bukan karena Pak Samson, bukan karena kita semua, bukan. Semua karena Tuhan. Ya, biarlah kiranya dalam mengakhiri di bulan November ini, ya, ini hari terakhir di bulan November, mari kita belajar untuk semakin sungguh-sungguh jauhi setiap mereka-mereka itu. Jangan sampai kita tergolong, jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang hidup dalam kemerosotan moral, jangan. Tetapi mari kita hidup betul-betul hidup dekat dengan Tuhan, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Natal ini kita merayakan kedatangan Yesus yang pertama, tetapi saatnya akan tiba kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Maka siapkan hati kita, siapkan diri kita, apakah kita betul-betul sudah setia sampai akhirnya. Ya, biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita.